Halo, sahabat Momo. Apa kabar semuanya? Selamat datang di cerita Momo. Hari ini, Momo akan membawakan cerita yang super seru, penuh emosi, dan bikin kalian penasaran banget. Tapi, sebelum kita mulai, Momo minta dukungannya dulu dong. Yuk, tekan like video ini, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita baru, dan yang paling penting, komen di bawah dengan format nama, asal kota, hadir. Momo mau lihat nih, siapa aja yang udah siap dengerin kisah hari ini. Yuk, langsung komen sekarang juga. Sudah siap? Oke, kalau begitu, mari kita mulai petualangan cerita kita. Dinginnya dinding putih ruang bersalin seolah meresap hingga ke tulang Jessica. Keringat dingin membanjiri pelipisnya, membasahi bantal yang sudah kusut. Jarum jam di dinding bergerak begitu lambat, mengiringi setiap kontraksi yang datang seperti ombak badai, menghantam, meremas, lalu pergi, hanya untuk kembali dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Sudah hampir 10 jam Jessica berjuang seorang diri. Suster Mia, seorang perawat parubaya yang baik hati, sesekali datang memeriksa, mengusap punggungnya, dan membisikkan kata-kata penyemangat. Namun, hati Jessica tetap terasa hampa. Ada satu sosok yang seharusnya berada di sisinya, menggenggam tangannya, membisikkan janji-janji manis, dan menemaninya melewati detik-detik paling menentukan dalam hidup seorang wanita. Ponselnya yang tergeletak di meja samping terus bergetar. Bukan dari suaminya, Rian. Melainkan dari ibunya, yang tak henti-hentinya menanyakan kabar. "Ma, Jessica sudah di rumah sakit. Ma, tolong jangan khawatir," jawab Jessica dengan suara bergetar. Ia tak sanggup berbohong lagi. Ia tak sanggup mengatakan bahwa sudah sejak tadi pagi, saat kontraksi pertama terasa, ia mencoba menghubungi Rian, tapi teleponnya selalu sibuk. Di lain tempat, di sebuah rumah mewah yang berjarak belasan kilometer dari rumah sakit, suasana begitu riuh. Koper-koper berukuran besar sudah berjejer di ruang tamu. Rian, dengan kaos polo bermerek dan celana pendek selutut, tertawa riang sambil memegang ponselnya. Senyumnya tak pernah hilang. Di hadapannya, ibunya, Bu Rosa, dan adik perempuannya, Rina, sedang sibuk memilih-milih pakaian untuk liburan. "Sayang, sudah siap? Kakak iparmu sudah menunggu di bandara," ujar Bu Rosa sambil menepuk bahu Rian. "Sudah, Ma. Ponselku dari tadi sibuk terus. Ada urusan kantor yang mendesak," jawab Rian santai. Ia melirik layar ponselnya, notifikasi dari Jessica terus bermunculan. Namun, ia abaikan. "Nanti juga bisa diurus," gumamnya pelan, meyakinkan dirinya sendiri. Sebuah tangan lembut melingkar di lengannya. Sania, wanita berambut panjang dengan senyum manis dan mata berbinar. "Sayang, koperku berat sekali. Bantuin dong," rengek Sania manja. Rian tersenyum lebar. "Tentu, sayangku." Ia benar-benar lupa akan segalanya. Ia lupa akan janji yang diucapkannya pada Jessica. Ia lupa bahwa saat ini, Jessica sedang bertaruh nyawa untuk melahirkan anak mereka. Pikirannya hanya dipenuhi dengan bayangan pantai-pantai indah di Bali, villa mewah yang sudah mereka pesan, dan momen-momen romantis bersama Sania, wanita yang sudah lama menjadi pelakor dalam hubungannya dengan Jessica. Kembali ke rumah sakit, Jessica merasakan kontraksi yang luar biasa sakitnya. Ia memejamkan mata, memanggil nama Rian dalam hatinya. "Rian, kamu di mana? Aku butuh kamu," erangnya dalam hati. Sebuah tusukan tajam, seolah-olah seluruh organnya sedang dipelintir, membuatnya tak bisa lagi menahan tangis. "Nyonya, ayo tarik napas, buang pelan-pelan," Suster Mia menyemangati. "Sebentar lagi." Tentu saja, sebentar lagi, adalah kata-kata yang paling ia benci saat itu. Terasa seperti ribuan tahun, bukan sebentar lagi. Dan dalam masa-masa penuh kesakitan itu, satu-satunya hal yang mampu ia lakukan adalah terus mencoba menghubungi suaminya. Ponsel di genggamannya terasa panas. Satu panggilan tak terjawab, dua panggilan tak terjawab, hingga panggilan ke-30. Tiba-tiba, sebuah nada dering menyentuh gendang telinganya. Bukan dari Rian. Suster Mia mengangkat telepon itu. "Halo? Ya, Bu. Ini saya Suster Mia," ujarnya. Jessica menajamkan pendengarannya. "Ya,
Nyonya Jessica sedang di ruang bersalin. Bu. Itu adalah ibunya, yang akhirnya menelepon suster karena telepon Jessica tak diangkat. Ibunya panik, takut terjadi sesuatu pada anak perempuannya. Iya, Bu. Tenang saja. Nanti saya hubungi lagi setelah bayinya lahir. Suster Mia berusaha menenangkan. Setelah menutup telepon, Suster Mia menatap Jessica dengan tatapan penuh iba. Suamimu belum bisa dihubungi, Nyonya? Tanyanya lembut. Jessica hanya menggeleng, air mata kembali mengalir. Saya tidak tahu. Dia bilang sedang ada meeting penting. Ponsel Rian kembali bergetar. Kali ini bukan dari Jessica, melainkan dari Bu Rosa. Rian, cepat. Pesawat kita akan berangkat sebentar lagi, teriak Bu Rosa dari lantai bawah. Ya, Ma. Aku turun sekarang, jawab Rian. Ia mematikan ponselnya, memasukkannya ke dalam saku celananya. Lebih baik dimatikan saja. Nanti liburanku terganggu, pikirnya. Ia benar-benar telah memutus semua kontak dengan Jessica. Ia tidak peduli. Selama ini, bagi Rian, Jessica hanyalah wanita yang ia nikahi karena paksaan orang tua dan untuk memenuhi ekspektasi sosial. Cinta? Tak pernah ada. Rian melangkah keluar rumah sambil menyeret kopernya. Di dalam mobil, sudah menunggu Bu Rosa dan Rina, yang terlihat begitu bersemangat. Mereka tidak tahu bahwa di saat yang sama, nyawa seorang wanita sedang dipertaruhkan. Mereka hanya tahu, hari ini adalah awal dari liburan mewah yang sudah lama mereka rencanakan, jauh dari drama rumah tangga Rian dan Jessica. Kembali ke rumah sakit, air ketuban Jessica pecah. Kontraksi semakin intens. Suster Mia segera memanggil dokter. Dorong, Nyonya. Terus dorong, teriak dokter. Jessica mengumpulkan seluruh tenaganya, meremas spray hingga buku-buku jarinya memutih. Tiba-tiba, terlintas di benaknya, saat Rian mengucapkan janji pernikahan mereka. Aku akan selalu ada untukmu, dalam suka maupun duka. Air mata Jessica mengalir deras. Kali ini bukan karena sakit, melainkan karena pengkhianatan yang begitu menyakitkan. Di tengah perjuangan hidup dan mati itu, ia kembali teringat saat Rian pamit pagi itu. Rian mencium keningnya, membisikkan kata-kata palsu tentang cinta dan kerinduan, lalu pergi. Dan Jessica, dengan bodohnya, percaya. Satu dorongan terakhir. Terdengar tangisan bayi yang memecah keheningan. Bayi laki-laki yang mungil dan sehat. Dunia Jessica terasa berhenti berputar. Semua rasa sakit seolah hilang begitu saja, digantikan oleh kebahagiaan yang tak terlukiskan. Suster Mia membungkus bayi itu dengan selimut hangat dan meletakkannya di dada Jessica. Selamat, Nyonya. Bayi Anda laki-laki. Jessica menatap wajah mungil itu, air matanya kembali mengalir. Air mata haru. Selamat datang, Nak, bisiknya lirih. Di tangan kanannya, ponselnya bergetar. Tapi kali ini, tidak ada lagi harapan. Jessica tahu, ia tidak akan pernah mendapatkan balasan dari suaminya. Sementara itu, Rian, Bu Rosa, Rina, dan Sania sudah berada di pesawat. Tawa mereka terdengar riang. Pemandangan awan dari jendela pesawat seolah menggambarkan kebebasan yang mereka rasakan. Rian mengambil ponselnya, memotret pemandangan itu, lalu mengirimkannya ke grup keluarga. Jessica menatap ponselnya, yang layarnya menunjukkan sebuah pesan baru dari Rian. Bukan pesan untuknya, melainkan sebuah foto dari grup keluarga. Sebuah foto pemandangan awan dari dalam pesawat, dengan keterangan, Bali, Here we come. Dan di sana, di sampingnya, ada foto keluarga kecil Rian, ibu, adik, dan Sania, sang pelakor, yang berpose dengan senyum paling manis. Seketika itu juga, kebahagiaan Jessica sirna. Yang tersisa hanyalah kepahitan, kemarahan, dan rasa sakit yang lebih dalam daripada rasa sakit saat melahirkan. Mata Jessica memerah, ia mendekap erat bayinya. Ini tidak akan berakhir seperti ini, Nak, bisiknya, penuh dendam. Mama akan membalas semua perbuatan mereka. Malam telah berganti pagi. Cahaya mentari yang menyusup masuk melalui celah jendela ruang perawatan, seolah menyiratkan awal yang baru. Namun, bagi Jessica, pagi itu terasa seperti fajar yang suram. Ia terbangun dari tidurnya yang singkat,
menatap wajah malaikat kecil di sampingnya. Bayinya, yang ia namai Arjuna, tidur dengan pulas. Jemari mungilnya menggenggam erat jari telunjuk Jessica. Sebuah senyum tipis terukir di bibir Jessica, senyum yang rapuh. Perasaan bahagia karena menjadi seorang ibu bercampur aduk dengan rasa sakit yang tak terlukiskan karena pengkhianatan suaminya. Ponselnya yang tergeletak di nakas bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari kontak bernama Lita. Lita adalah sahabat Jessica sejak SMA, satu-satunya orang yang tahu betul seluk-beluk hubungan Jessica dan Ryan. Jessica mengambil ponselnya dengan tangan gemetar. "Jess, kamu sudah melahirkan? Selamat ya. Kabari aku kalau sudah bisa dijenguk." Senyum Jessica merekah sedikit. Ia membalas pesan itu, "Sudah, Lit. Terima kasih. Nanti aku kabari ya." Tak sampai 1 menit, Lita membalas lagi, kali ini dengan nada yang berbeda. "Jess, maaf, aku harus kasih tahu sesuatu. Ini penting. Aku ada di bandara semalam, dan aku lihat Ryan." Jantung Jessica berdetak kencang. Firasat buruk yang ia rasakan sejak semalam kini berbalik menjadi kepastian. Ia membalas, "Ryan? Kenapa? Dia jemput kamu? Atau mau kemana?" "Jess, lebih baik kamu lihat sendiri. Aku kirim beberapa foto dan video. Kamu harus siap, ya." Sebuah ketakutan yang mencekam merayap di dadanya. Tangan Jessica yang tadi gemetar kini terasa dingin. Ia membuka galeri foto yang dikirim Lita. Gambar pertama, Ryan, Bu Rosa, dan Rina berdiri di depan konter check-in di bandara, koper-koper besar berjejer. Mereka semua tertawa, terlihat sangat bahagia. Jessica mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya liburan keluarga biasa, dan Ryan memang tidak ingin mengganggu dirinya yang sedang melahirkan. Namun, foto kedua memecah semua dugaan itu. Di samping Ryan, berdiri seorang wanita berambut panjang, dengan senyum yang sangat manis dan manja. Sania. Wanita itu mengenakan gaun pantai yang sama persis dengan yang dilihat Jessica di media sosial Sania beberapa hari lalu. Tangan Sania merangkul lengan Ryan, sangat dekat. Foto itu diambil dari sudut yang berbeda, menunjukkan keintiman yang tak bisa disangkal. Napas Jessica tercekat. Ia menutup mata, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya mimpi buruk. Tapi saat ia membukanya lagi, foto itu masih ada, terpampang jelas di layar ponselnya. Tubuhnya terasa lemas, seolah seluruh tenaganya yang baru saja pulih pasca melahirkan ditarik paksa. Lita mengirimkan beberapa video pendek. Video pertama menunjukkan Ryan dan Sania berjalan beriringan di bandara. Tangan Ryan memegang pinggang Sania, gestur yang sangat intim. Video kedua memperlihatkan mereka sedang makan di sebuah restoran mewah, Ryan dengan telaten menyuapi Sania. Di video itu, suara tawa mereka terdengar jelas, tawa riang yang sangat kontras dengan penderitaan yang Jessica alami di rumah sakit. Tangannya gemetar hebat, ponsel itu hampir jatuh ke lantai. Air mata mengalir deras. Kali ini, bukan air mata haru, melainkan air mata kesakitan, kemarahan, dan rasa dikhianati yang paling dalam. "Ryan," lirihnya, suaranya tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, ia teringat pada hari pernikahan mereka. Ryan yang tampan dengan setelan jas hitamnya, mengucapkan janji suci di hadapan semua orang. "Aku berjanji akan mencintai dan menjagamu, dalam suka maupun duka, hingga maut memisahkan kita." Seolah-olah janji itu hanyalah sebuah sandiwara, sebuah skenario yang sudah direncanakan untuk menipu dirinya. Jessica teringat saat ia pertama kali bertemu Sania. Sania dikenalkan oleh Ryan sebagai rekan kerjanya. Jessica sama sekali tidak menaruh curiga. Ia bahkan sering mengirimkan makanan ke kantor Ryan, yang ia duga akan dibagi juga untuk Sania. Kini, ingatan itu bagai pecahan kaca yang menusuk-nusuk hatinya. Bodohnya ia. Begitu buta karena cinta. Ponselnya kembali bergetar. Lita menelepon. Jessica menekan tombol jawab, suaranya serak. "Lita." "Jessica. Ya ampun. Kamu nggak apa-apa? Aku takut kamu syok." Suara Lita terdengar panik dari seberang telepon. Mereka ke Bali, kan?" tanya Jessica, suaranya bergetar. "Iya, Jess. Aku lihat langsung.
Mereka dijemput sama taksi online, tapi si taksinya itu bawa mereka ke bandara. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, mereka sekeluarga, lengkap dengan pelakor itu. Bahkan, mereka pakai cincin yang sama. Jess, ujar Lita, suaranya terdengar penuh amarah. Cincin? Jessica melihat lagi foto-foto itu. Benar saja. Di jari manis Hania, tersemat sebuah cincin yang sangat mirip dengan cincin pernikahan Jessica. Tepatnya, itu adalah cincin yang seharusnya dipakai oleh Jessica, cincin yang dibeli Ryan di sebuah butik terkenal. Namun, karena suatu alasan yang tidak pernah ia jelaskan, Ryan mengatakan cincin itu tidak bisa dipakai karena ukurannya salah. Nanti aku belikan yang baru ya, sayang, janji Ryan saat itu. Janji itu kini terasa seperti sebuah lelucon kejam. Hati Jessica hancur berkeping-keping. Air mata yang sudah membasahi bantalnya kini terasa seperti air panas yang membakar kulitnya. Ia menatap wajah suaminya di foto itu. Senyum Ryan terlihat begitu palsu, kebahagiaan itu semu. Ia teringat kembali pada pesan yang dikirimkan Ryan tadi malam, sebuah foto pemandangan awan. Ia tidak sadar bahwa itu adalah pesan yang sengaja dikirimkan Ryan untuk mengejeknya. Sebuah pesan tanpa makna, tanpa cinta. Jessica menekan tombol call pada nomor Ryan. Nada sambung berbunyi, tapi tidak ada jawaban. Ia mencoba sekali lagi, dan lagi. Sama. Panggilan itu berakhir dengan suara operator yang dingin, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif, atau berada di luar jangkauan. Di waktu yang sama, di sebuah villa mewah di Bali, Ryan dan Sania sedang menikmati sarapan pagi di pinggir kolam renang. Ponsel Ryan bergetar, menampilkan nama Jessica di layar. Ryan mengambil ponselnya, lalu dengan santainya ia matikan. "Siapa, sayang?" tanya Sania manja. "Ah, bukan siapa-siapa. Cuma urusan kantor," jawab Ryan, sambil tersenyum sinis. "Sudah, nikmati saja sarapanmu. Hari ini kita mau snorkeling." Kembali ke rumah sakit, Jessica sudah tidak bisa menahan tangisnya. Ia memeluk erat sang bayi. Wajah mungil tak berdosa itu menjadi satu-satunya sumber kekuatan baginya. Ia menatap lekat-lekat mata sang anak, mata yang masih tertutup. "Arjuna, lihat apa yang mereka lakukan pada kita, Nak," bisiknya lirih. "Mereka pergi saat kamu lahir. Mereka meninggalkan Mama sendirian. Mereka mengkhianati kita." Seketika itu juga, air mata Jessica mengering. Emosi kesedihan yang tadi menguasainya perlahan berubah menjadi amarah yang membara. Wajahnya yang pucat kini memerah, bukan karena sakit, melainkan karena dendam. Ia menatap ponselnya, lalu memandang bayinya yang sedang tidur pulas. Mereka pikir mereka bisa mengkhianati Mama, meninggalkan kita, dan hidup bahagia? Tidak, bisiknya. Tidak akan pernah. Jessica menyeka air matanya dengan kasar. Ia bangkit dari tempat tidur, mengambil tasnya, dan mengeluarkan sebuah buku catatan. Di situ, ia mulai menulis. Bukan lagi tentang kenangan manis yang telah hancur, melainkan tentang aset-aset Ryan dan keluarganya yang selama ini ia kelola, tanpa sepengetahuan mereka. Ini bukan lagi tentang sakit hati. Ini tentang keadilan. Ini tentang membalas pengkhianatan dengan cara yang paling elegan dan mematikan. Ini tentang memastikan bahwa kebahagiaan yang mereka nikmati saat ini akan menjadi kebahagiaan terakhir mereka. Bab ini diakhiri dengan Jessica menatap tajam keluar jendela, ke arah langit biru yang cerah. Sebuah tekad yang dingin dan kejam terpancar dari matanya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai Jessica yang rapuh, yang menangis sendirian di rumah sakit. Ia melihat dirinya sebagai seorang ibu yang akan melakukan apapun untuk anaknya. Dan yang terpenting, ia melihat dirinya sebagai dalang di balik kehancuran yang akan segera menimpa Ryan dan keluarganya. Malam telah berganti pagi, dan bagi Jessica, pagi ini adalah awal dari sebuah balas dendam. Matahari sudah meninggi, namun di kamar perawatan rumah sakit, Jessica tetap terjaga. Bayi mungilnya, Arjuna, terlelap pulas di dalam boks bayi di samping ranjangnya. Pemandangan damai itu berbanding terbalik dengan badai yang berkecamuk di dalam benak Jessica. Jika kemarin ia adalah Jessica yang hancur dan diliputi amarah, hari ini ia telah berubah menjadi sosok yang berbeda. Tatapan matanya kini dingin, kosong dari air mata, namun tajam dan penuh perhitungan.
Ini bukan lagi tentang tangisan dan rasa sakit hati. Ini tentang keadilan yang akan ia ciptakan sendiri. Jessica mengambil ponselnya lagi. Bukan untuk menelepon atau mengirim pesan, melainkan untuk membuka aplikasi perbankan. Selama ini, tanpa sepengetahuan Ryan, Jessica adalah dalang di balik semua urusan keuangan keluarga mereka. Sejak menikah, Ryan selalu berkata, "Kamu yang paling jago urusan angka, sayang. Urus saja semua keuangan kita. Aku percaya penuh sama kamu." Ryan terlalu malas dan sibuk dengan gaya hidupnya yang glamor, sementara Jessica, dengan latar belakang pendidikan di bidang keuangan, dengan tekun mengelola semua aset mereka. Ia mulai memeriksa satu persatu. Ia menatap layar ponselnya yang memancarkan saldo rekening tabungan Ryan yang mencapai miliaran rupiah. Di sana, tertulis angka-angka yang selama ini ia kelola dengan teliti. Angka-angka yang kini akan menjadi senjata utamanya. Dengan jari-jari yang tenang, ia mulai mengetik. Rekening tabungan Ryan menjadi target pertama. Tanpa ragu, ia mulai mentransfer semua dana hingga tersisa 0. Jutaan, puluhan juta, hingga ratusan juta, semuanya ia pindahkan ke rekening baru yang ia buka atas nama samaran. Ia bahkan tidak menyisakan uang untuk biaya administrasi bulanan. Selesai dengan rekening pribadi, ia beralih ke rekening bisnis Ryan. Rekening yang beromset fantastis, yang selama ini menjadi sumber kekayaan keluarga suaminya. Jessica memindahkan semua dana kas perusahaan ke rekening penampungan lain, meninggalkan angka 0 besar di sana. Ia tidak hanya mengurasnya, tetapi juga menutup akses mereka dari sistem, memastikan mereka tidak akan bisa masuk dan memulihkan dana itu dengan mudah. Sebuah senyum sinis terukir di bibirnya. Ironis sekali, Ryan, dengan segala keangkuhan dan rasa superioritasnya, tidak pernah tahu bahwa sejak awal, ia telah memberikan seluruh kekuasaannya pada orang yang kini akan menjadi algojonya. Ia bagaikan seorang raja yang memberikan kunci gudang emasnya kepada seorang pelayan, hanya untuk sadar di kemudian hari bahwa sang pelayan telah mengurasnya hingga tak bersisa. Saat itu, ponselnya bergetar. Lita menelepon. "Jess, kamu baik-baik saja? Aku khawatir sekali." Suara Lita terdengar lembut. "Aku baik, Lit. Jangan khawatir," jawab Jessica, suaranya tenang, datar, tanpa emosi. "Syukurlah. Aku masih marah banget sama si brengsek itu. Kamu tahu, Jess? Aku dengar dari temanku yang kerja di bagian keuangan di kantornya Ryan, perusahaan Ryan lagi banyak utang. Mereka ambil pinjaman besar-besaran untuk proyek di luar kota. Ryan bahkan harus menggadaikan rumah orang tuanya. Makanya, Bu Rosa dan Rina itu ikut campur. Mereka panik," cerita Lita. Informasi itu bagai puzzle yang melengkapi gambaran besar. Jessica tidak perlu banyak bertanya, Lita sudah memberinya semua informasi yang ia butuhkan. Otaknya berputar cepat. Rencana yang tadi ia susun kini menjadi lebih sempurna. Jika perusahaannya sedang terlilit utang, maka hilangnya dana pribadi akan menjadi pukulan telak. Mereka tidak hanya akan kehilangan uang tunai, tapi juga kredibilitas di hadapan bank. Kebangkrutan sudah ada di depan mata. "Lit, kamu tahu nomor rekening Ryan yang lain?" tanya Jessica. "Ada. Nanti aku kirim ya." "Kenapa?" tanya Lita heran. "Tidak apa-apa. Hanya untuk jaga-jaga," jawab Jessica, lalu mengakhiri panggilan. Ia segera melanjutkan aksinya. Terakhir, ia berfokus pada kartu kredit. Ia memegang kartu kredit platinum milik Ryan, yang selama ini mereka gunakan untuk semua kebutuhan dan gaya hidup mewah mereka. Dengan beberapa sentuhan di layar ponselnya, ia memblokir semua kartu utama dan kartu tambahan. Ia tahu, kartu tambahan dipegang oleh Rina, adik iparnya, dan juga oleh Bu Rosa, ibu mertuanya. Dengan satu kali klik, ia membuat mereka tidak bisa berbelanja lagi. Semua dilakukan dengan tenang, tanpa terburu-buru. Sesekali ia menatap wajah damai anaknya. "Lihat, Nak. Ini bukan karena Mama jahat. Ini untuk masa depan kita," bisiknya pelan, seolah sang bayi bisa mengerti. Di sisi lain, Ryan, Bu Rosa, Rina, dan Sania baru saja tiba di Bali. Mereka dijemput dengan mobil mewah yang sudah disewa oleh Ryan. Tawa mereka memenuhi seluruh kabin mobil. "Akhirnya, aku sudah tidak sabar untuk berjemur di pantai," seru Sania manja. "Tentu saja,"
sayang. Setelah ini, kita akan makan siang di restoran seafood paling mahal di sini, jawab Rian sambil merangkul pundak Sania. Bu Rosa tersenyum puas. Senang melihatmu bahagia, Rian. Akhirnya kamu bisa terbebas dari drama rumah tangga dengan Jessica. Dia cuma wanita manja yang bisanya merepotkan, cibirnya. Hahaha. Tentu saja, Ma. Dia hanya istri sah di atas kertas. Hatiku tetap milik Sania. Timpal Rian sambil mengedipkan mata pada Sania, yang langsung tersipu malu. Mereka tidak tahu, saat tawa mereka terdengar, nasib mereka sudah berada di ujung tanduk. Di rumah sakit, Jessica menyelesaikan aksinya. Ia menekan tombol, kirim, untuk transaksi terakhir. Sebuah senyum kemenangan tipis terukir di wajahnya. Ia mengambil selimut, menyelimuti bayinya, dan berbaring di sampingnya. Untuk pertama kalinya dalam 2 hari, ia bisa tidur nyenyak. Bukan karena ia bahagia, tapi karena ia tahu, sebentar lagi, tawa mereka akan berubah menjadi jeritan. Rasakan, Rian. Itu baru permulaan, gumam Jessica, memejamkan mata. Rencana balas dendam ini tidak akan gagal. Ia akan memastikan mereka jatuh miskin dan menjadi gelandangan, persis seperti yang ada di dalam judul ceritanya. Semua akan dimulai dari kebingungan mereka di tengah liburan mewah, dan Jessica akan menjadi satu-satunya yang tahu alasannya. Matahari Bali bersinar terik, memanjakan kulit siapapun yang berada di bawahnya. Aroma garam laut dan bunga Kamboja berbaur, menciptakan suasana liburan yang sempurna. Di sebuah villa mewah dengan pemandangan langsung ke pantai, Rian, Bu Rosa, Rina, dan Sania menikmati pagi mereka. Mereka duduk santai di teras, menyesap jus segar, dengan tawa dan obrolan yang tak putus-putus. Kesenangan mereka begitu nyata, seolah tidak ada satupun beban yang menghantui. Akhirnya ya, Yan, kita bisa liburan tenang tanpa ada drama lagi. Rasanya lega sekali bisa jauh dari rumah dan Bu Rosa menggantungkan kalimatnya, melirik Rian. Rian tahu apa yang dimaksud ibunya. Ya, Ma. Sudah saatnya kita menikmati hidup, jawabnya sambil tersenyum puas. Ia sama sekali tidak memikirkan Jessica yang sendirian di rumah sakit. Baginya, itu adalah masa lalu yang menyakitkan, yang kini bisa ia lupakan dengan kehadiran Sania. Setelah sarapan, mereka memutuskan untuk pergi berbelanja di butik-butik mewah yang berjejer di sepanjang jalan utama. Sania dan Rina terlihat paling antusias. Mereka berdua masuk ke sebuah butik pakaian branded yang terkenal dengan gaun-gaun musim panasnya. Sania memilih sebuah gaun cantik berwarna biru laut, sementara Rina mengambil sebuah tas tangan kecil yang menurutnya sangat cocok dengan gaya liburan mereka. Sudah, sayang, ke kasir yuk, ajak Rian. Di kasir, Rina menyodorkan kartu kredit tambahan miliknya, yang ia dapatkan dari rekening Rian. Senyumnya merekah, membayangkan betapa indahnya liburan ini. Namun, saat kartu itu digesek, layar mesin EDC menampilkan tulisan, transaksi gagal. Maaf, Mbak. Kartu Anda tidak bisa digunakan, kata kasir itu. Hah? Tidak mungkin. Coba lagi. Rina mendengus kesal. Kasir itu menggeseknya lagi, tapi hasilnya tetap sama. Transaksi gagal. Ini aneh sekali. Apa jaringannya jelek, Mbak? Tanya Rina, wajahnya mulai memerah karena malu. Sepertinya tidak, Mbak. Mesin kami terhubung dengan baik. Mungkin, ada masalah di bank Anda? Jawab kasir dengan nada sopan namun kaku. Rina mengambil ponselnya, mencoba menghubungi bank, tapi layanan pelanggan sulit sekali dihubungi. Ia menatap Rian dengan mata melebar. Mas, kartuku nggak bisa dipakai. Rian, yang sedang melihat-lihat sandal, menoleh. Mungkin kartu kreditmu kadaluarsa, Rin. Pakai saja kartuku, ujarnya santai, sambil menyodorkan kartu platinum miliknya. Mereka kembali ke kasir. Rina memasukkan PIN kartu Rian. Beberapa detik berlalu. Lalu, layar kembali menampilkan tulisan, transaksi gagal. Wajah Rian yang tadinya santai kini berubah tegang. Loh? Kok bisa? Ini kartu utama saya, gumamnya, mulai merasa tidak enak. Maaf, Bapak. Saldo Anda tidak mencukupi, kata kasir itu, kali ini dengan ekspresi yang lebih serius. Tidak mungkin.
Coba lagi. Saldo saya miliaran, kok tidak mencukupi? Rian membentak, suaranya naik 1 oktav. Kasir itu terlihat ketakutan. Maaf, Pak, kami hanya mengikuti apa yang tertera di layar. Malu luar biasa menyelimuti mereka. Sania dan Bu Rosa yang tadinya sibuk melihat-lihat kini mendekat, wajah mereka dipenuhi keheranan. Ada apa? Rian? Kenapa berteriak? Tanya Bu Rosa. Kartu kreditku tidak bisa digunakan. Mereka bilang saldoku tidak cukup. Rian menjawab dengan nada frustasi. Astaga, bagaimana bisa? Bu Rosa segera mengambil ponselnya, membuka aplikasi mobile banking, tapi alih-alih menampilkan saldo, layar menampilkan pesan, akun Anda telah dinonaktifkan sementara. Rian, rekening Mama juga. Ini aneh sekali. Bu Rosa berteriak. Rian, dengan tangan gemetar, juga membuka aplikasi banknya. Di layar, ia melihat angka 0 besar di semua rekening. Bukan hanya tabungan, tapi juga rekening bisnisnya. Angka yang seharusnya berjumlah miliaran kini sirna, digantikan oleh deretan 0 yang kosong. Ia menggesek layar ponselnya beberapa kali, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya kesalahan teknis. Tapi tidak, semua benar-benar kosong. Keringat dingin membanjiri dahinya. Napasnya tercekat. Ia teringat akan ucapan Jessica beberapa hari yang lalu, saat ia meminta Jessica untuk mengurus semua transfer uang ke rekeningnya. Sudah saya urus, Mas. Semuanya aman, kata Jessica. Bodohnya ia, yang begitu percaya. Ia tidak tahu bahwa saat itu, Jessica sudah mulai menyusun rencana balas dendamnya. Rian, ini bagaimana? Rina tergagap, ketakutan mulai terpancar dari matanya. Tidak mungkin, ini pasti kesalahan bank. Iya, pasti banknya yang salah. Rian berusaha menenangkan diri, meskipun ia tahu jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang sangat tidak beres. Ia mencoba menelepon manajer banknya, tapi panggilannya terus dialihkan ke nomor layanan pelanggan yang sibuk. Mereka keluar dari butik itu dengan perasaan malu dan frustrasi. Liburan yang tadinya penuh tawa, kini berubah menjadi bencana. Sania, yang tadinya manja dan ceria, kini menatap Rian dengan pandangan curiga. Sayang, ini ada apa? Kenapa semua kartumu tidak bisa digunakan? Tanyanya, nada bicaranya tidak semanja sebelumnya. Aku juga tidak tahu, sayang. Tenang saja, ini pasti cuma masalah sebentar. Aku akan coba hubungi kantor, jawab Rian, meskipun ia tahu itu percuma. Sementara itu, di rumah sakit, Jessica sedang memandikan bayinya dengan senyum yang tenang. Ponselnya berdering. Ia melihat nama Lita. Halo, Lit? Jessica. Ada berita penting. Temanku di bagian customer service bank bilang ada laporan yang masuk tentang rekening bank suamimu yang tiba-tiba kosong. Bahkan rekening bisnisnya juga. Suara Lita terdengar heboh. Jessica tersenyum tipis. Oh ya? Baguslah. Bagus? Kok bagus? Kamu tidak khawatir? Jangan-jangan ada yang meretasnya. Lita panik. Aku tahu siapa yang meretasnya. Lit, jawab Jessica, suaranya penuh makna. Lita terdiam sejenak. Jangan bilang, kamu yang melakukan ini. Jessica tidak menjawab, hanya tertawa kecil. Tawa yang penuh kemenangan. Ia membayangkan betapa paniknya Rian, Bu Rosa, Rina, dan Sania di sana. Betapa hancurnya perasaan mereka saat menyadari bahwa uang yang mereka bangga-banggakan kini sirna begitu saja. Ia mematikan teleponnya. Keheningan di kamar perawatan terasa begitu damai. Bayinya tertawa kecil saat ia mengusap-usap perutnya. Jessica menatap mata sang anak. Inilah yang terjadi, Nak, saat kamu mengkhianati Mama. Mama tidak akan membiarkan mereka hidup bahagia, bisiknya, penuh tekad. Kembali ke Bali, suasana di villa sudah sangat tegang. Mereka mencoba menelepon siapa saja yang bisa memberikan bantuan, tapi tidak ada yang bisa mereka hubungi. Mereka akhirnya harus meminjam uang dari resepsionis untuk membayar taksi yang membawa mereka ke restoran. Mereka duduk di lobi villa, dengan wajah-wajah lelah, bingung, dan marah. Pasti ada yang tidak beres. Siapa yang berani melakukan ini pada kita? Bu Rosa menggeram. Rian hanya terdiam,
Otaknya bekerja keras, mencoba mengingat siapa saja yang memiliki akses ke rekeningnya. Dan satu nama muncul di benaknya, Jessica. Ia menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Jessica terlalu polos, terlalu lugu. Ia tidak akan mungkin bisa melakukan hal sekeji ini. Tapi, apalagi alasannya? Malam di Bali terasa panjang. Dihiasi suara ombak yang menderu dan lampu-lampu kerlap-kerlip dari restoran-restoran mewah. Namun, bagi Rian dan keluarganya, malam itu terasa gelap dan mencekam. Mereka terperangkap dalam kepanikan yang semakin menjadi-jadi. Setelah dipermalukan di butik, mereka kembali ke villa dengan perasaan campur aduk. Tidak ada lagi tawa, hanya keheningan yang tegang dan penuh kecurigaan. Mereka mencoba berulang kali menghubungi bank, tetapi panggilan mereka selalu dialihkan, atau terputus begitu saja. Bagaimana ini, Rian? Ini sudah malam. Kita tidak punya uang sama sekali. Bu Rosa mengeluh, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Tenang, Ma. Ini pasti cuma masalah teknis. Besok pagi, kita akan datangi bank terdekat di sini. Pasti bisa diselesaikan, ujar Rian, mencoba terdengar meyakinkan, padahal ia sendiri sedang dilanda kepanikan yang hebat. Sania, yang tadinya bersandar manja di bahu Rian, kini duduk di kursi terpisah, menyilangkan tangannya. Wajahnya yang cantik kini ditarik ke bawah oleh raut masam. Mas, aku lapar. Kita belum makan malam. Rengeknya, suaranya tidak lagi semanja dulu. Tentu saja kita lapar. Mana mungkin kita tidak lapar. Kita cuma punya uang saku beberapa ratus ribu. Itu pun sisa setelah membayar taksi. Rina menyahut ketus, menatap Rian dengan tatapan menyalahkan. Rian menghela napas panjang. Ia mengambil beberapa lembar uang yang tersisa di dompetnya. Sudah, ini saja. Kalian pergi beli makan di minimarket. Beli yang murah saja, katanya. Sania mendengus. Minimarket? Mas, kita di Bali. Kita harus makan di restoran mewah. Apa kata orang kalau tahu kita makan mie instan di villa? Sania, kamu tidak lihat kondisinya. Rian membentak, suaranya keras. Kita tidak punya uang. Terima saja. Malam itu, mereka terpaksa makan mie instan dan roti tawar yang mereka beli di minimarket. Makanan yang selama ini mereka pandang sebelah mata, kini menjadi satu-satunya penyelamat mereka dari rasa lapar. Suasana makan malam itu begitu dingin, diwarnai tatapan-tatapan sinis dan tuduhan tak langsung. Keesokan harinya, kepanikan mereka mencapai puncaknya. Mereka mendatangi bank terdekat. Namun, pihak bank hanya bisa memberikan jawaban yang sama, akun Anda dinonaktifkan atas permintaan pemilik akun. Rian bersikeras bahwa ia adalah pemilik akun, tetapi pihak bank menunjukkan dokumen yang menegaskan bahwa pemilik sahnya tidak bisa ditemui, dan semua transaksi besar harus melewati persetujuan yang ketat. Semua itu adalah bagian dari rencana Jessica yang sudah ia susun dengan matang. Siapa? Siapa pemiliknya? Saya pemiliknya. Saya suaminya. Rian berteriak di lobi bank, membuat beberapa nasabah lain menatapnya dengan heran. Bu Rosa dan Rina mencoba menenangkan Rian, tapi sia-sia. Akhirnya, mereka diusir dari bank karena dianggap membuat keributan. Mereka berjalan lesu di bawah teriknya matahari Bali, tanpa arah. Mereka tidak punya uang untuk taksi, apalagi untuk menyewa mobil. Mereka hanya bisa berjalan kaki, terpaksa menahan rasa lapar dan haus. Pasti Jessica. Bu Rosa tiba-tiba berteriak. Pasti Jessica yang melakukan ini. Dia yang mengurus semua keuanganmu. Dia pasti tahu semua kata sandi dan aksesnya. Rian menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, Ma. Dia tidak secerdik itu. Kamu yang bodoh, Rian. Kamu yang bodoh. Kamu serahkan semua padanya, bentak Bu Rosa. Sania, yang sejak tadi hanya diam, kini menyela dengan nada ketus. Jadi, kamu bodoh? Kamu tidak bilang kalau semua uangmu dipegang istrimu? Aku ikut liburan ini karena kamu bilang ini liburan mewah. Tapi ini apa? Kita kelaparan dan kehausan seperti gelandangan. Kata-kata Sania bagai pisau yang menusuk hati Rian. Ia menatap Sania, wanita yang ia cintai dan ia bela di hadapan Jessica. Wanita yang kini, di saat ia sedang dalam kesulitan, justru menyalahkan dan meninggalkannya. Sania,
kamu tidak bisa bicara begitu. Kenapa tidak bisa? Uangmu hilang, kan? Kamu tidak punya uang sama sekali. Kalau begini, buat apa aku bersamamu? Sania membalikkan badannya, melangkah menjauh, meninggalkan Rian yang terpaku. Kepergian Sania adalah pukulan telak bagi Rian. Hati dan egonya hancur berkeping-keping. Ia tidak tahu mana yang lebih menyakitkan, ditinggalkan oleh wanita yang ia cintai, atau kenyataan bahwa ia kini tak punya apa-apa. Mereka kembali ke villa dengan berjalan kaki. Sesampainya di sana, seorang manajer villa sudah menunggu mereka. Wajahnya terlihat tidak bersahabat. Maaf, Bapak dan Ibu. Kami sudah mencoba menghubungi Anda sejak tadi malam, tetapi tidak ada jawaban. Pembayaran untuk sewa villa ini belum masuk, ujar manajer itu dengan nada dingin. Kami sudah coba transfer, tapi ada masalah dengan bank. Mohon beri kami waktu, kata Rian memelas. Tidak ada waktu lagi, Pak. Kami sudah cek dengan bank Anda. Rekening Anda kosong. Kami tidak bisa membiarkan Anda tinggal di sini lagi, jawab manajer itu, suaranya tegas. Perasaan malu dan putus asa menguasai mereka. Mereka memohon-mohon, menjelaskan bahwa ini hanya salah paham. Namun, manajer itu tidak peduli. Ia meminta stafnya untuk mengemasi barang-barang mereka dan mengusir mereka keluar. Di pinggir jalan, di bawah teriknya matahari, tumpukan koper-koper mewah berjejer, persis seperti saat mereka tiba di bandara. Bedanya, kali ini tidak ada tawa riang. Hanya ada 4 wajah yang diliputi rasa putus asa. Mereka melihat Sania dari kejauhan, naik ke dalam taksi yang berhenti di pinggir jalan, lalu pergi tanpa menoleh sedikit pun. Rian menatap kosong ke arah jalan. Ibunya duduk lesu di koper, sementara Rina menangis terseduh-seduh. Mereka benar-benar menjadi gelandangan di tengah liburan mewah. Ironi yang begitu kejam. Di balik semua kekacauan itu, Jessica yang berada di rumah sakit, melihat semua yang terjadi melalui kamera tersembunyi yang sudah ia pasang. Sebuah senyum kemenangan tipis terukir di bibirnya. Ia melihat mereka dengan mata yang dingin, tanpa sedikit pun rasa kasihan. Rasakan, Rian, bisiknya. Ini baru permulaan. Malam di Bali, yang seharusnya dipenuhi dengan tawa dan kemewahan, kini menjadi saksi bisu kehancuran. Rian, Bu Rosa, dan Rina, yang terpaksa tidur di lobi villa, diusir oleh staf pada pagi buta. Dengan koper-koper yang lusuh dan hati yang remuk, mereka berjalan tanpa arah. Keterpurukan mereka begitu nyata, berbanding terbalik dengan pakaian dan koper mewah yang masih mereka bawa. Aku tidak percaya ini terjadi. Bagaimana bisa kita jadi seperti ini? Rina menangis terseduh-seduh, memeluk tas tangannya yang mahal, kini terasa seperti beban berat. Sudah, Rin, jangan menangis. Semua mata melihat kita. Bu Rosa membentak, meskipun ia sendiri menahan air mata yang hampir tumpah. Wajahnya yang selalu dipoles kini kusam, dan rambutnya yang rapih kini acak-acakan. Rian berjalan di depan, pikirannya kacau balau. Ia mencoba menghubungi siapa saja yang ia kenal, tetapi tidak ada yang bisa memberikan bantuan. Teman-teman yang biasanya tertawa bersamanya di pesta kini tidak mengangkat teleponnya. Mereka pasti sudah mendengar kabar kebangkrutan yang mulai menyebar. Ia mencoba menghubungi kantor, tetapi panggilan itu dijawab oleh sekretarisnya dengan nada dingin. Maaf, Pak. Semua urusan sudah diambil alih oleh manajer baru. Manajer baru? Siapa? Apa yang terjadi? Rian berteriak, suaranya dipenuhi amarah. Bank sudah memutuskan untuk mengambil alih karena Anda tidak bisa membayar utang perusahaan. Kami sudah mencoba menghubungi Anda selama 2 hari ini, tetapi ponsel Anda tidak aktif, jawab sekretaris itu, lalu menutup teleponnya. Dunia Rian runtuh. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengerti sekarang. Ini bukan hanya tentang uang tunai yang hilang. Ini tentang segalanya. Perusahaannya, asetnya, reputasinya. Semua hilang. Ia terduduk lemas di pinggir jalan, memeluk kepalanya. Rian, apa yang terjadi? Siapa manajer baru itu? Bu Rosa mengguncang bahu Rian, matanya melotot. Perusahaanku diambil alih, MA. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi, kata Rian, suaranya bergetar. Bu Rosa terhuyung.
Ia tak bisa menahan lagi. Air mata mengalir deras di pipinya. Rian, apa yang sudah kamu lakukan? Kita akan jadi gelandangan. Sania, yang mereka lihat dari kejauhan, kini sudah berada di bandara. Ia berhasil mendapatkan tiket pesawat dari kekasih lamanya, seorang pengusaha kaya. Dengan tas tangan barunya, ia berjalan santai, sama sekali tidak peduli dengan nasib Rian. Bodohnya aku. Menghabiskan waktu dengan pria yang tidak punya uang. Gumamnya sinis. Jessica, yang sudah berada di rumah, tersenyum sinis. Ia duduk di sofa empuknya, sambil menyusui bayinya. Di tangannya, ia memegang laptop. Layar laptop itu menampilkan grafik kerugian di perusahaan Rian. Laporan itu dikirim oleh seorang karyawan yang ia bayar diam-diam. Jessica tahu persis apa yang terjadi. Ia tahu bahwa utang perusahaan Rian sudah menumpuk, dan ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkannya. Waktu itu adalah saat Rian sedang berada di Bali, jauh dari jangkauan. Rasakan, Rian, bisiknya, mengusap kepala Arjuna. Dulu kamu hanya memandang harta. Kini, harta itu sudah sirna. Jessica teringat saat Rian pertama kali memperkenalkan Sania. Dia hanya rekan kerja, kata Rian. Jessica, dengan bodohnya, percaya. Ia tidak tahu bahwa saat itu, Rian sudah memiliki rencana untuk pergi dengan Sania, meninggalkan dirinya yang sedang hamil. Jessica mengirimkan pesan kepada Lita. Lita, tolong kirimkan berita tentang kebangkrutan Rian ke semua grup media sosial kita. Dan jangan lupa tambahkan tagar karma baik dan jebakan pelakor. Lita, yang tadinya khawatir, kini mengerti. Kamu benar-benar gila, Jess, tapi aku suka. Aku akan segera sebarkan, jawab Lita penuh semangat. Berita tentang kebangkrutan Rian menyebar dengan cepat. Foto-foto mereka yang terlihat lusuh di pinggir jalan, dan foto Sania yang sedang menikmati hidup di bandara, juga disebarkan. Dalam hitungan jam, nama Rian, Bu Rosa, dan Rina menjadi bahan ejekan di media sosial. Mereka tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga kehormatan dan harga diri. Rian, lihat, semua orang menertawakan kita. Rina berteriak histeris, menunjukkan layar ponselnya. Rian mengambil ponsel Rina. Matanya membelalak melihat semua komentar-komentar kejam yang menghujatnya. Ia melihat foto-foto yang menunjukkan mereka terlihat seperti gelandangan. Rian menatap tajam ke kamera tersembunyi yang ia pasang di villa. Tidak mungkin, gumamnya. Ia tahu, ada seseorang di balik semua ini. Dan ia tahu siapa orang itu. Jessica. Ini semua Jessica. Pasti Jessica. Teriak Rian, penuh kebencian. Bu Rosa dan Rina menatapnya dengan pandangan kosong. Mereka akhirnya sadar bahwa selama ini, mereka telah meremehkan Jessica. Mereka telah memandang Jessica sebagai wanita bodoh yang hanya tahu mengurus rumah tangga. Tapi ternyata, Jessica adalah dalang di balik semua kehancuran ini. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus pulang ke Jakarta. Tapi, mereka tidak punya uang untuk membeli tiket pesawat. Mereka akhirnya terpaksa menjual semua barang-barang mewah mereka, termasuk tas tangan dan perhiasan, di toko-toko pinggir jalan. Dengan wajah penuh malu, mereka menawar harga yang sangat rendah, hanya untuk mendapatkan uang untuk tiket pesawat. Di saat yang sama, Jessica sudah berada di rumahnya. Ia membuka lemari, mengambil sebuah bungkusan. Di dalamnya, ada semua perhiasan dan barang-barang mewah yang selama ini ia beli dengan uang Rian. Ia tersenyum sinis. Barang-barang ini, semua sudah kubeli. Apa kalian pikir kalian bisa lari dari takdir? Gumamnya. Pemandangan Rian, Bu Rosa, dan Rina yang duduk di kursi penumpang pesawat kelas ekonomi. Mereka yang biasanya bepergian dengan pesawat kelas 1, kini harus merasakan penderitaan dan kepahitan. Mereka tidak lagi bisa tertawa. Wajah mereka pucat dan penuh penyesalan. Mereka tidak tahu bahwa ini hanya awal dari mimpi buruk yang akan mereka alami. Mereka akan kembali ke rumah yang kosong, ke kehidupan yang hancur, dan ke masa depan yang suram. Pukul 8 malam, di bawah langit Jakarta yang dipenuhi polusi, sebuah taksi berhenti di depan sebuah gerbang hitam yang menjulang tinggi. Ini adalah gerbang rumah yang selama ini mereka sebut surga, tempat di mana kekuasaan dan kemewahan bersemayam. Namun, bagi Rian, Bu Rosa,
dan Rina, rumah itu kini terasa seperti neraka yang dingin. Mereka turun dari taksi dengan tubuh lelah dan hati yang hancur. Koper-koper mewah yang tadinya mereka seret dengan bangga, kini terasa seperti beban yang menghinakan. Rian membayar taksi dengan uang terakhir yang mereka miliki. Jantungnya berdebar kencang saat ia melangkah menuju pintu utama. Rumah itu gelap gulita. Tidak ada lampu yang menyala. "Rian, kenapa gelap sekali?" tanya Bu Rosa, suaranya dipenuhi ketakutan. "Mungkin lampunya mati, Ma," jawab Rian, mencoba bersikap tenang. Namun, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Pintu rumah terkunci. Rian mengeluarkan kunci yang selama ini ia pegang, tapi kunci itu tidak pas. Pintu itu sudah diganti. Sebuah amplop terselip di celah pintu. Rian mengambilnya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada surat dari bank yang menyatakan bahwa rumah itu sudah disita karena tidak ada pembayaran selama 3 bulan terakhir. "Tidak mungkin. Aku sudah membayar semua tagihan." Rian berteriak, suaranya pecah. Bu Rosa dan Rina melihat surat itu dengan mata terbelalak. "Rian, ini bagaimana? Kita tidak punya rumah lagi." Bu Rosa tergagap, air matanya kembali mengalir. Mereka terduduk lemas di teras rumah yang gelap. Mereka sudah kehilangan segalanya. Rumah, uang, harga diri. Mereka tidak punya tempat untuk kembali. Di tengah keputusasaan itu, sebuah nama muncul di benak mereka. Nama yang selama ini mereka remehkan, dan kini menjadi satu-satunya harapan mereka. Jessica. "Pasti Jessica, dia yang melakukan ini," bisik Bu Rosa, matanya memerah. "Cuma dia yang tahu semua akses keuanganmu. Cuma dia yang bisa melakukannya." Rian menggelengkan kepalanya. "Tidak mungkin, Ma. Dia tidak akan setega itu." "Tega? Apa yang lebih tega dari meninggalkanmu saat ia melahirkan?" Bu Rosa membentak. Seketika itu juga, Rian terdiam. Ia teringat pada wajah Jessica yang penuh penderitaan, yang mencoba menghubunginya saat ia sedang bersiap untuk liburan. Ia teringat pada janji-janji manis yang ia ucapkan, yang kini terasa begitu kosong. Ia teringat pada Sania, wanita yang ia cintai, yang meninggalkannya begitu saja saat ia jatuh miskin. Dan ia menyadari bahwa semua penderitaan ini adalah karma yang pantas ia dapatkan. Dengan tangan gemetar, Rian mengambil ponselnya, yang sudah ia isi ulang di bandara. Ia mencari nama Jessica di daftar kontaknya. Tangannya bergetar, ragu untuk menekan tombol hijau. Harga dirinya terlalu tinggi, dan ia tahu, begitu ia menelepon, ia akan menyerah. "Rian, cepat, telepon Jessica. Cuma dia yang bisa membantu kita." Bu Rosa memohon, suaranya penuh kepanikan. Dengan tarikan napas panjang, Rian akhirnya menekan tombol panggil. Telepon itu berdering. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa seperti seorang terdakwa yang menunggu vonis. Di sisi lain kota, di dalam rumah yang hangat dan penuh cahaya, Jessica sedang duduk di sebuah kursi goyang, sambil menyusui bayinya. Televisi menyala, menampilkan drama komedi yang lucu. Ia tersenyum, merasakan kebahagiaan yang murni. Tiba-tiba, ponselnya yang tergeletak di meja bergetar, menampilkan nama Rian di layar. Senyum di wajah Jessica tidak luntur. Ia mengangkat telepon itu, tapi tidak langsung menjawab. Ia hanya membiarkan suara tangisan bayinya terdengar di seberang sana. Ia ingin Rian tahu bahwa ia sudah bahagia. "Halo, Jessica?" Suara Rian terdengar gemetar, dipenuhi kepanikan dan keputusasaan. "Ada apa?" jawab Jessica, suaranya tenang, dingin, tanpa emosi. "Jessica, syukurlah kamu mengangkatnya. Aku di Jakarta. Aku sudah pulang. Kita ada masalah besar," kata Rian, mencoba terdengar lemah. "Masalah apa? Bukannya kamu sedang liburan? Bukannya kamu sedang bersenang-senang dengan kekasihmu?" tanya Jessica, suaranya setenang air di danau. Kata-kata Jessica bagai pisau yang menusuk hati Rian. Ia tahu, Jessica sudah tahu segalanya. "Jessica, aku bisa jelaskan. Aku tidak tahu kalau Sania ikut. Dia memaksaku." "Memaksamu untuk apa?"
Untuk membelikannya tiket pesawat? Untuk membiarkannya merangkulmu di bandara? Jessica menyela, suaranya tidak berubah. Ryan terdiam. Ia tahu, kebohongannya tidak akan ada gunanya. Jessica, kita punya masalah keuangan. Semua uangku hilang. Rumah kita juga sudah disita. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Jessica tertawa kecil. Tawa yang mengerikan, penuh kemenangan. Oh ya? Bukannya kamu kaya? Bukannya kamu punya banyak uang? Aku dengar dari media, perusahaanmu juga bangkrut. Kasihan sekali ya. Kata-kata Jessica menghancurkan Ryan. Ia tahu, Jessica adalah dalang di balik semua ini. Jessica, aku tahu ini perbuatanmu. Tapi, tolong kami. Maafkan aku. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Maaf? Maaf untuk apa? Untuk meninggalkan istrimu saat ia melahirkan? Untuk membawa wanita lain saat ia melahirkan anakmu? Maafmu tidak akan mengembalikan semua yang sudah kau hancurkan. Ryan, kata Jessica, suaranya mematikan. Ia memandang bayinya yang sedang menyusu, lalu menatap foto pernikahan mereka yang tergeletak di meja. Matanya dipenuhi kebencian. Kau pikir dengan mengatakan maaf, semuanya akan kembali seperti semula? Kau pikir kau bisa menghancurkan hidupku, dan hidupmu akan baik-baik saja. Aku tidak tahu. Aku minta maaf. Jessica, tolong kami. Suara Ryan terdengar seperti jeritan putus asa. Maafmu tidak berguna bagiku. Jessica menjawab dengan suara dingin. Tidur di jalan sana, rasakan apa yang sudah kamu tabur. Jessica menutup teleponnya. Terdengar suara, tut, tut, tut. Yang dingin. Di seberang sana, Ryan menatap ponselnya, yang layarnya sudah gelap. Ia jatuh berlutut, air matanya mengalir deras, bukan lagi air mata keputusasaan, tapi air mata penyesalan. Ia menoleh ke arah Bu Rosa dan Rina, yang menatapnya dengan pandangan kosong. Dia tidak mau membantu, kata Ryan, suaranya bergetar. Malam di Jakarta terasa dingin dan menusuk. Setelah diusir dari rumah mereka yang kini disita bank, Ryan, Bu Rosa, dan Rina terpaksa menyewa sebuah kamar motel kumuh di pinggir kota. Aroma pengap, spray kotor, dan bising dari jalanan di luar menjadi kenyataan pahit yang harus mereka terima. Mereka yang terbiasa tidur di kasur mewah kini, harus merasakan kerasnya lantai. Bu Rosa, yang selalu anggun, kini duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya, air matanya tak berhenti mengalir. Rina, yang terbiasa berbelanja barang mewah, kini hanya bisa menatap kosong ke arah dinding yang mengelupas. Harga diri dan keangkuhan mereka telah hancur. Mereka tidak lagi bisa berpura-pura. Ryan duduk di atas kasur dengan tangan memegangi kepalanya. Otaknya dipenuhi bayangan Jessica, wajahnya yang penuh kesakitan saat melahirkan, dan suaranya yang dingin saat meneleponnya. Ia menyadari bahwa selama ini, ia tidak pernah benar-benar mengenal Jessica. Ia meremehkan Jessica, menganggapnya hanya sebagai wanita polos yang bisa ia permainkan. Tapi ternyata, Jessica adalah dalang di balik semua kehancuran ini. Ryan, suara Bu Rosa terdengar serak. Aku tidak sanggup lagi. Ma. Ryan menoleh ke arah ibunya. Aku tahu, ini semua salah kita. Aku yang terlalu menekanmu untuk menceraikannya. Aku yang membencinya. Aku yang mendorongmu untuk bersenang-senang dengan wanita itu. Bu Rosa tergagap, menunduk, tak sanggup menatap wajah anaknya. Pergi temui Jessica. Minta maaf padanya. Minta dia untuk mengampuni kita. Cuma dia yang bisa membantu kita sekarang. Rina, yang tadinya hanya diam, mengangkat kepalanya. Matanya memerah dan bengkak. Mas, dengarkan Mama. Pergi temui Kak Jessica. Minta maaf. Katakan padanya kalau kami juga menyesal. Melihat ibu dan adiknya yang kini berada di titik terendah, Ryan menelan harga dirinya. Ia tidak lagi peduli dengan ego. Yang ia pedulikan adalah keluarganya. Ia mengambil ponselnya, yang masih terasa asing di tangannya, dan mencari nomor Jessica. Kali ini, ia tidak akan menelepon. Ia akan mengirim pesan, memohon pertemuan. Jessica, tolong,
Beri aku kesempatan untuk bicara. Kita perlu bertemu. Kami ingin minta maaf. Ponsel Rian terasa panas, menunggu balasan. 1 menit, 2 menit, hingga 5 menit, tidak ada balasan. Jantung Rian berdebar kencang. Apakah Jessica tidak akan membalasnya? Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari Jessica. Baik. Besok, di kafe dekat taman kota. Datang sendiri. Aku tidak ingin ada orang lain. Seketika itu juga, Rian merasa lega. Jessica memberinya kesempatan. Setidaknya, ada secercah harapan. Ia menoleh ke arah Bu Rosa dan Rina. Dia mau bertemu denganku. Tapi, dia hanya ingin bertemu denganku. Bu Rosa dan Rina mengangguk. Mata mereka berkaca-kaca. Pergi, Rian. Minta maaf untuk kita semua. Keesokan harinya, Rian duduk di sebuah kafe. 3 hari yang lalu, ia masih duduk di kafe mewah di Bali, ditemani Sania. Kini, ia hanya duduk sendirian, menatap kopi di depannya, jantungnya berdebar kencang. Ia menunggu Jessica. Tepat pukul 11, pintu kafe terbuka. Jessica masuk. Namun, ia tidak sendiri. Di gendongannya, ada seorang bayi yang tertidur pulas. Bayi itu adalah Arjuna. Jessica mengenakan kemeja putih sederhana dan celana jeans, terlihat begitu damai, begitu bersahaja. Rian yang tadinya ingin bangkit, kembali duduk. Ia tidak bisa bergerak. Ia merasa kecil dan tak berdaya di hadapan Jessica. Jessica duduk di seberangnya, tersenyum. Bukan senyum manis seperti dulu, tapi senyum yang dingin. Kau mau pesan apa? Tanyanya, suaranya tenang. Tidak perlu, Jessica. Jawab Rian, suaranya bergetar. Baiklah, kata Jessica. Ia mengeluarkan sebuah tablet dari tasnya, meletakkannya di atas meja, lalu menyalakannya. Aku sudah tahu kamu akan datang, Rian. Aku juga tahu apa yang akan kamu katakan. Tapi, sebelum kamu bicara, ada beberapa hal yang harus kamu lihat. Layar tablet itu menampilkan sebuah video. Video Rian, Bu Rosa, Rina, dan Sania yang sedang tertawa riang di bandara. Video itu diambil dari jarak jauh, tapi suara mereka terdengar jelas. Tawa yang menusuk hati Jessica saat ia sedang bertaruh nyawa melahirkan. Video itu disusul dengan video Rian yang menyuapi Sania, dan Sania yang merangkulnya. Lalu, gambar-gambar lain muncul. Gambar-gambar dari media sosial yang menunjukkan mereka terlihat seperti gelandangan di Bali. Gambar-gambar yang disebarkan oleh Lita. Semua bukti itu, satu persatu, menohok Rian. Wajahnya memerah, menahan malu. Kamu yang melakukan ini? Tanya Rian, suaranya tercekat. Melakukan apa? Membuat video itu? Jessica tersenyum sinis. Tidak. Aku tidak merekamnya. Tapi aku yakin, kamu pasti sudah melihatnya, kan? Aku hanya membantu menyebarkannya. Aku ingin semua orang tahu, betapa teganya seorang suami meninggalkan istrinya yang sedang melahirkan. Dan betapa egoisnya seorang anak yang lebih memilih liburan daripada melihat cucunya lahir. Rian menunduk, tak sanggup menatap mata Jessica. Ia merasa begitu hancur. Jessica, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku hilaf. Tolong, maafkan aku. Jessica tidak langsung menjawab. Ia menatap bayinya yang tertidur, lalu mengalihkan pandangannya ke Rian. Hilaf? Rian, kamu tahu seberapa sakitnya aku? Saat kontraksi datang, aku hanya memanggil namamu. Tapi kamu sibuk tertawa, makan malam romantis, dan bahkan membelikan wanita lain cincin yang seharusnya untukku. Air mata Rian mengalir. Ia tidak bisa menahan lagi. Ia teringat pada hari itu, saat ia meninggalkan Jessica. Ia ingat betapa ringannya langkahnya, betapa bahagianya ia, betapa ia tidak memikirkan apapun kecuali dirinya sendiri. Ia menyesal. Ia menyesal, bukan karena ia kehilangan harta, tapi karena ia telah menghancurkan hati seorang wanita yang begitu mencintainya. Jessica, aku mohon. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah mengulanginya lagi. Aku akan melakukan apapun agar kamu mau memaafkanku, kata Rian,
suaranya penuh penyesalan. Jessica menatapnya, matanya kosong. Ia sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Dendamnya telah mengikis habis semua cinta yang ia miliki untuk Rian. Melakukan apapun, tanyanya, suaranya terdengar penuh makna. Apakah kamu sanggup hidup tanpa harta? Apakah kamu sanggup hidup tanpa kekuasaan? Apakah kamu sanggup merasakan apa yang aku rasakan? Rian menelan ludah. Aku sanggup. Jessica mengangguk. Ia tahu, permintaan maaf itu tulus. Tapi, ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Dengar, Rian. Aku bisa mengembalikan semua yang sudah kuambil. Aku bisa mengembalikan rumah, uang, dan aset-asetmu. Tapi, ada satu syarat. Rian mendongak, matanya penuh harap. Apa saja, Jessica? Apa saja? Kalian harus tinggal di sebuah rumah sederhana, hidup dari uang yang kuberikan. Setiap bulan, aku hanya akan memberimu 5 juta rupiah. Kalian harus hidup dari uang itu selama 1 tahun. Jika kalian bisa, aku akan mengembalikan semuanya. Jika tidak, kalian harus hidup sebagai gelandangan selamanya. Rian terkejut. 3 orang yang terbiasa hidup mewah dengan ratusan juta per bulan, kini harus hidup dengan 5 juta rupiah. Ini adalah hukuman yang sangat berat. Namun, Rian mengangguk. Aku setuju. Aku akan lakukan apapun. Jessica tersenyum. Ini bukan lagi tentang uang. Ini tentang membuat mereka merasakan penderitaan yang ia rasakan. Ini tentang memberi mereka pelajaran hidup yang takkan pernah mereka lupakan. Malam di Jakarta terasa dingin dan menusuk. Setelah diusir dari rumah mereka yang kini disita bank, Rian, Bu Rosa, dan Rina terpaksa menyewa sebuah kamar motel kumuh di pinggir kota. Aroma pengap, spray kotor, dan bising dari jalanan di luar menjadi kenyataan pahit yang harus mereka terima. Mereka yang terbiasa tidur di kasur mewah kini, harus merasakan kerasnya lantai. Bu Rosa, yang selalu anggun, kini duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya, air matanya tak berhenti mengalir. Rina, yang terbiasa berbelanja barang mewah, kini hanya bisa menatap kosong ke arah dinding yang mengelupas. Harga diri dan keangkuhan mereka telah hancur. Mereka tidak lagi bisa berpura-pura. Rian, duduk di atas kasur dengan tangan memegangi kepalanya. Otaknya dipenuhi bayangan Jessica, wajahnya yang penuh kesakitan saat melahirkan, dan suaranya yang dingin saat meneleponnya. Ia menyadari bahwa selama ini, ia tidak pernah benar-benar mengenal Jessica. Ia meremehkan Jessica, menganggapnya hanya sebagai wanita polos yang bisa ia permainkan. Tapi ternyata, Jessica adalah dalang di balik semua kehancuran ini. Rian, suara Bu Rosa terdengar serak. Aku tidak sanggup lagi. Ma. Rian menoleh ke arah ibunya. Aku tahu, ini semua salah kita. Aku yang terlalu menekanmu untuk menceraikannya. Aku yang membencinya. Aku yang mendorongmu untuk bersenang-senang dengan wanita itu. Bu Rosa tergagap, menunduk, tak sanggup menatap wajah anaknya. Pergi temui Jessica. Minta maaf padanya. Minta dia untuk mengampuni kita. Cuma dia yang bisa membantu kita sekarang. Rina, yang tadinya hanya diam, mengangkat kepalanya. Matanya memerah dan bengkak. Mas, dengarkan Mama. Pergi temui Kak Jessica. Minta maaf. Katakan padanya kalau kami juga menyesal. Melihat ibu dan adiknya yang kini berada di titik terendah, Rian menelan harga dirinya. Ia tidak lagi peduli dengan ego. Yang ia pedulikan adalah keluarganya. Ia mengambil ponselnya, yang masih terasa asing di tangannya, dan mencari nomor Jessica. Kali ini, ia tidak akan menelepon. Ia akan mengirim pesan, memohon pertemuan. Jessica, tolong, beri aku kesempatan untuk bicara. Kita perlu bertemu. Kami ingin minta maaf. Ponsel Rian terasa panas, menunggu balasan. 1 menit, 2 menit, hingga 5 menit, tidak ada balasan. Jantung Rian berdebar kencang. Apakah Jessica tidak akan membalasnya? Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari Jessica. Baik. Besok, di kafe dekat taman kota. Datang sendiri. Aku tidak ingin ada orang lain.
Seketika itu juga, Rian merasa lega. Jessica memberinya kesempatan. Setidaknya, ada secercah harapan. Ia menoleh ke arah Bu Rosa dan Rina. Dia mau bertemu denganku. Tapi, dia hanya ingin bertemu denganku. Bu Rosa dan Rina mengangguk. Mata mereka berkaca-kaca. Pergi, Rian. Minta maaf untuk kita semua. Keesokan harinya, Rian duduk di sebuah kafe. 3 hari yang lalu, ia masih duduk di kafe mewah di Bali, ditemani Sania. Kini, ia hanya duduk sendirian, menatap kopi di depannya, jantungnya berdebar kencang. Ia menunggu Jessica. Tepat pukul 11, pintu kafe terbuka. Jessica masuk. Namun, ia tidak sendiri. Di gendongannya, ada seorang bayi yang tertidur pulas. Bayi itu adalah Arjuna. Jessica mengenakan kemeja putih sederhana dan celana jeans, terlihat begitu damai, begitu bersahaja. Rian yang tadinya ingin bangkit, kembali duduk. Ia tidak bisa bergerak. Ia merasa kecil dan tak berdaya di hadapan Jessica. Jessica duduk di seberangnya, tersenyum. Bukan senyum manis seperti dulu, tapi senyum yang dingin. "Kau mau pesan apa?" tanyanya, suaranya tenang. Tidak perlu, Jessica," jawab Rian, suaranya bergetar. "Baiklah," kata Jessica. Ia mengeluarkan sebuah tablet dari tasnya, meletakkannya di atas meja, lalu menyalakannya. "Aku sudah tahu kamu akan datang, Rian. Aku juga tahu apa yang akan kamu katakan. Tapi, sebelum kamu bicara, ada beberapa hal yang harus kamu lihat." Layar tablet itu menampilkan sebuah video. Video Rian, Bu Rosa, Rina, dan Sania yang sedang tertawa riang di bandara. Video itu diambil dari jarak jauh, tapi suara mereka terdengar jelas. Tawa yang menusuk hati Jessica saat ia sedang bertaruh nyawa melahirkan. Video itu disusul dengan video Rian yang menyuapi Sania, dan Sania yang merangkulnya. Lalu, gambar-gambar lain muncul. Gambar-gambar dari media sosial yang menunjukkan mereka terlihat seperti gelandangan di Bali. Gambar-gambar yang disebarkan oleh Lita. Semua bukti itu, satu persatu, menohok Rian. Wajahnya memerah, menahan malu. Kamu yang melakukan ini?" tanya Rian, suaranya tercekat. "Melakukan apa? Membuat video itu?" Jessica tersenyum sinis. "Tidak. Aku tidak merekamnya. Tapi aku yakin, kamu pasti sudah melihatnya, kan? Aku hanya membantu menyebarkannya. Aku ingin semua orang tahu betapa teganya seorang suami meninggalkan istrinya yang sedang melahirkan. Dan betapa egoisnya seorang anak yang lebih memilih liburan daripada melihat cucunya lahir." Rian menunduk, tak sanggup menatap mata Jessica. Ia merasa begitu hancur. "Jessica, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku hilaf. Tolong, maafkan aku." Jessica tidak langsung menjawab. Ia menatap bayinya yang tertidur, lalu mengalihkan pandangannya ke Rian. "Hilaf? Rian, kamu tahu seberapa sakitnya aku? Saat kontraksi datang, aku hanya memanggil namamu. Tapi kamu sibuk tertawa, makan malam romantis, dan bahkan membelikan wanita lain cincin yang seharusnya untukku." Air mata Rian mengalir. Ia tidak bisa menahan lagi. Ia teringat pada hari itu, saat ia meninggalkan Jessica. Ia ingat betapa ringannya langkahnya, betapa bahagianya ia, betapa ia tidak memikirkan apapun kecuali dirinya sendiri. Ia menyesal. Ia menyesal, bukan karena ia kehilangan harta, tapi karena ia telah menghancurkan hati seorang wanita yang begitu mencintainya. "Jessica, aku mohon. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah mengulanginya lagi. Aku akan melakukan apapun agar kamu mau memaafkanku," kata Rian, suaranya penuh penyesalan. Jessica menatapnya, matanya kosong. Ia sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Dendamnya telah mengikis habis semua cinta yang ia miliki untuk Rian. "Melakukan apapun?" tanyanya, suaranya terdengar penuh makna. "Apakah kamu sanggup hidup tanpa harta? Apakah kamu sanggup hidup tanpa kekuasaan? Apakah kamu sanggup merasakan apa yang aku rasakan?" Rian menelan ludah. Aku sanggup." Jessica mengangguk. Ia tahu,
permintaan maaf itu tulus. Tapi, ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Dengar, Rian. Aku bisa mengembalikan semua yang sudah kuambil. Aku bisa mengembalikan rumah, uang, dan aset-asetmu. Tapi, ada satu syarat. Rian mendongak, matanya penuh harap. Apa saja, Jessica? Apa saja? Kalian harus tinggal di sebuah rumah sederhana, hidup dari uang yang kuberikan. Setiap bulan, aku hanya akan memberimu 5 juta rupiah. Kalian harus hidup dari uang itu selama 1 tahun. Jika kalian bisa, aku akan mengembalikan semuanya. Jika tidak, kalian harus hidup sebagai gelandangan selamanya. Rian terkejut. 3 orang yang terbiasa hidup mewah dengan ratusan juta per bulan, kini harus hidup dengan 5 juta rupiah. Ini adalah hukuman yang sangat berat. Namun, Rian mengangguk. Aku setuju. Aku akan lakukan apapun. Jessica tersenyum. Ini bukan lagi tentang uang. Ini tentang membuat mereka merasakan penderitaan yang ia rasakan. Ini tentang memberi mereka pelajaran hidup yang takkan pernah mereka lupakan. Setiap hari yang berlalu terasa seperti 1 tahun. Bagi Rian, Bu Rosa, dan Rina, waktu tidak lagi dihitung dengan jam-jam di bandara atau hari-hari liburan di Bali, melainkan dengan tetesan keringat, rintihan perut yang lapar, dan air mata yang tak henti-hentinya mengalir. Mereka kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di sebuah gang sempit, jauh dari kemewahan yang selama ini mereka kenal. Dindingnya lembab, kamar mandinya kecil, dan tidak ada pendingin ruangan. Uang bulanan 5 juta rupiah yang diberikan Jessica terasa sangat sedikit. Mereka yang terbiasa menghabiskan uang ratusan juta dalam sehari, kini harus berpikir keras untuk setiap rupiah yang akan dikeluarkan. Bu Rosa, yang sepanjang hidupnya hanya mengenal kemewahan dan pelayanan, kini harus berhadapan dengan pekerjaan rumah tangga yang menjijikkan baginya. Ia mencoba menyapu, tetapi debu yang beterbangan membuat matanya perih. Ia mencoba memasak, tetapi masakannya gosong, dan bumbu yang ia gunakan terasa hambar. Wajahnya yang dulunya selalu cerah kini dipenuhi kekusutan. Ya Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Aku tidak terbiasa begini. Bu Rosa merengek, melempar sapunya ke lantai. Terbiasa? Kamu pikir aku terbiasa? Rina, yang sedang mencuci piring, menyahut dengan nada sinis. Aku tidak pernah mencuci piring seumur hidupku. Tanganku sakit, kukuku patah. Rian, yang sedang membersihkan halaman depan, mendengar perdebatan mereka. Ia menghela napas panjang. Sejak mereka kembali dari Bali, hari-hari mereka hanya diisi dengan pertengkaran, saling menyalahkan, dan rintihan. Rian mencoba mencari pekerjaan, tetapi tidak ada yang mau mempekerjakan seorang mantan CEO yang bangkrut dan dihujat di media sosial. Ia akhirnya hanya bisa mendapatkan pekerjaan serabutan, menjadi buruh harian lepas, mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain. Suatu sore, saat Rian pulang dari bekerja, ia melihat Bu Rosa menangis di dapur, sementara Rina terduduk lesu di lantai, menatap kosong keluar jendela. Mereka terlihat begitu menyedihkan. Pemandangan itu menusuk hati Rian. Ia menyadari bahwa penderitaan yang mereka rasakan sekarang hanyalah akibat dari perbuatannya di masa lalu. Ia teringat saat Jessica melahirkan. Ia ingat bagaimana ia meninggalkan Jessica sendirian. Ia ingat bagaimana ia tertawa bersama Sania, merayakan kebahagiaan mereka di atas penderitaan istrinya. Ia teringat bagaimana ibunya memaki-maki Jessica, dan Rina yang mencibirnya. Kini, semua kebahagiaan itu sirna. Hanya ada penderitaan dan penyesalan yang tak berujung. Ini semua salahku, gumam Rian, suaranya parau. Bu Rosa dan Rina menoleh ke arahnya. Apa, Rian? Tanya Bu Rosa. Ini semua salahku. Aku yang membawa kalian ke sini. Aku yang menghancurkan keluarga ini. Seandainya aku tidak mengkhianati Jessica, seandainya aku memilih dia, kita tidak akan begini, kata Rian, air matanya mengalir deras. Untuk pertama kalinya, ia tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya menyalahkan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa harga diri dan kekayaan yang ia bangga-banggakan tidak ada artinya jika ia tidak memiliki hati. Di malam yang sama, Jessica sedang duduk di kamarnya, membaca sebuah surat yang ia terima.
Surat itu dikirim oleh seorang kenalan yang ia bayar diam-diam. Isinya adalah laporan tentang kehidupan Rian dan keluarganya. Surat itu menceritakan bagaimana Rian bekerja sebagai buruh, Bu Rosa dan Rina yang kesulitan mengurus rumah, dan bagaimana mereka sering bertengkar karena uang. Namun, di akhir surat itu, ada satu kalimat yang membuat Jessica terdiam. Rian terlihat sangat menyesal. Nyonya. Dia sering menangis di malam hari, dan selalu menyebut nama Anda. Hati Jessica terasa bergetar. Ia tidak ingin merasa kasihan, tetapi ia tahu bahwa penyesalan Rian itu tulus. Ia melihat bayinya yang sedang tidur pulas, lalu menatap foto pernikahannya dengan Rian yang ia letakkan di meja. Foto itu menunjukkan wajah Rian yang tersenyum manis. Senyum yang kini hilang, digantikan oleh kesengsaraan. Jessica mengirim pesan kepada Lita. Lita, bagaimana kabar mereka? Buruk, Jess. Mereka benar-benar hancur. Mereka tidak punya uang sama sekali. Mereka makan seadanya. Aku dengar Rian bekerja sebagai buruh. Ibunya juga terlihat kurus. Balas Lita. Baguslah, kata Jessica. Bagus? Jess, apa kamu tidak kasihan? Lita heran. Jessica terdiam. Tentu saja ia kasihan. Tapi, ia harus tetap pada pendiriannya. Hukuman ini harus berjalan. Mereka harus merasakan apa yang ia rasakan. Penderitaan yang mereka rasakan tidak seberapa dibandingkan dengan penderitaan yang ia rasakan saat melahirkan. Kembali ke rumah kontrakan, Bu Rosa dan Rina sedang tidur. Rian, yang tidak bisa tidur, mengambil sebuah pulpen dan selembar kertas. Ia mulai menulis. Untuk Jessica. Jika suatu saat kamu membaca surat ini, aku hanya ingin mengatakan, maaf. Maaf karena aku telah menghancurkanmu. Maaf karena aku telah mengkhianatimu. Aku tahu, maafku tidak akan mengembalikan semua yang sudah kuhancurkan. Hidupku sekarang sangat sulit. Aku tidak punya uang, tidak punya pekerjaan. Ibuku dan adikku menderita. Tapi, aku tidak menyalahkanmu. Aku menyalahkan diriku sendiri. Aku pantas mendapatkan semua ini. Aku pantas merasakan penderitaan ini. Aku tidak tahu apakah kamu akan memaafkanku, tapi aku berharap suatu hari nanti, kamu akan mendapatkan kebahagiaan sejati. Aku hanya ingin kamu tahu, bahwa aku sangat menyesal. Aku menyesal telah memilih wanita lain daripada kamu. Aku menyesal telah menyia-nyiakan cintamu. Aku menyesal telah menyakitimu. Aku merindukanmu. Air mata Rian jatuh, membasahi kertas itu. Ia tidak lagi peduli dengan uang atau kekayaan. Yang ia inginkan hanyalah maaf dari Jessica. Ia ingin kembali ke masa lalu, saat ia masih memiliki Jessica. Tapi ia tahu, itu tidak mungkin. 1 tahun telah berlalu sejak Rian, Bu Rosa, dan Rina memulai kehidupan baru mereka. Rumah kontrakan kecil yang dulunya terasa seperti penjara, kini menjadi tempat yang penuh dengan pelajaran hidup. Uang 5 juta rupiah yang diberikan Jessica setiap bulan, yang dulunya terasa sangat sedikit, kini telah mengajarkan mereka arti dari sebuah pengorbanan dan kerja keras. Rian tidak lagi bekerja sebagai buruh harian lepas. Berbekal uang saku yang ia sisihkan, ia mulai membuka usaha kecil-kecilan, menjual gorengan di pinggir jalan. Ia tidak lagi mengenakan kemeja mewah dan jam tangan mahal, tetapi kaos oblong yang sederhana dan keringat yang membasahi keningnya. Ia tidak lagi malu. Justru, ia merasa bangga karena bisa mencari nafkah dengan cara yang jujur. Bu Rosa, yang dulunya hanya tahu memerintah, kini menjadi kasir di warung kecil Rian. Tangannya yang dulunya lembut, kini dipenuhi kapalan karena mencuci piring dan mengurus rumah. Ia tidak lagi memaki-maki atau mengeluh. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan sederhana, dan setiap malam, ia tidur dengan nyenyak, tidak lagi dipenuhi dengan kekhawatiran tentang harta. Rina, yang dulunya hanya peduli dengan gaya hidup mewah, kini bekerja sebagai guru privat untuk anak-anak di sekitar kompleks mereka. Ia tidak lagi mengenakan pakaian mahal. Ia kini terlihat lebih sederhana, tetapi senyumnya terlihat lebih tulus. Ia sudah tidak lagi mengejek orang lain, melainkan membantu mereka. Penyesalan yang mendalam telah mengikis habis semua keangkuhan mereka. Mereka tidak lagi membicarakan masa lalu. Mereka hanya membicarakan tentang masa depan, dan bagaimana mereka bisa menjadi orang yang lebih baik. Suatu hari,
Saat Rian sedang membersihkan gerobaknya, sebuah mobil hitam berhenti di depannya. Jantung Rian berdebar kencang. Itu adalah mobil Jessica. Pintu mobil terbuka, dan Jessica turun, mengenakan pakaian sederhana, menggendong Arjuna, yang kini sudah berusia 1 tahun. Rian terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Jessica terlihat sangat damai, sangat bahagia. "Bagaimana kabarmu?" tanya Jessica, suaranya lembut. Kami baik, Jessica." "Kamu sendiri?" jawab Rian, suaranya bergetar. "Seperti yang kamu lihat," Jessica tersenyum, menatap Arjuna yang tertawa riang di gendongannya. Bu Rosa dan Rina, yang melihat Jessica dari dalam warung, segera keluar. Air mata mereka mengalir. Mereka tidak lagi memandang Jessica dengan kebencian, melainkan dengan rasa hormat dan penyesalan yang mendalam. "Jessica, maafkan kami," kata Bu Rosa, suaranya serak. Ia tidak lagi memanggil Jessica, wanita manja, melainkan Jessica, sebuah nama yang kini terdengar penuh hormat. Kami sangat menyesal. Kami pantas mendapatkan semua ini." Rina mengangguk, air matanya membasahi pipinya. "Kami minta maaf, Kak Jessica. Kami bodoh, kami sombong. Kami pantas mendapatkan semua ini." Jessica menatap mereka, matanya berkaca-kaca. Hatinya yang dulunya dingin kini mulai mencair. Ia melihat ketulusan di mata mereka. Mereka telah berubah. Mereka telah belajar dari kesalahan mereka. Aku tahu kalian sudah berubah. Aku tahu kalian menyesal," kata Jessica. "Dan, aku ingin kalian tahu, aku tidak pernah mengambil harta kalian. Aku hanya memindahkannya." Rian, Bu Rosa, dan Rina terkejut. "Apa maksudmu?" tanya Rian, tidak mengerti. Jessica tersenyum. Ia mengambil sebuah tablet dari tasnya, lalu menyerahkannya pada Rian. "Lihatlah." Rian mengambil tablet itu, dan membuka sebuah aplikasi perbankan. Di layar, tertera nama Rian, dan di sampingnya, sebuah angka yang luar biasa besar. Miliaran rupiah. Saldo yang sama seperti 1 tahun yang lalu. Rian, Bu Rosa, dan Rina terdiam. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Jadi, selama ini, mereka tidak benar-benar kehilangan harta mereka? Jessica hanya mengujinya. "Aku hanya ingin kalian tahu, bahwa harta tidak akan membuat kalian bahagia. Yang membuat kalian bahagia adalah kebahagiaan yang tulus, dan hati yang penuh dengan rasa syukur," kata Jessica, suaranya lembut. "Kini, kalian bebas. Aku akan mengembalikan semua aset kalian. Semua yang sudah kuambil, akan aku kembalikan." Rian menatap Jessica, matanya dipenuhi rasa haru. "Jessica, terima kasih. Kamu telah menyelamatkan kami. Kamu telah mengembalikan kami." Jessica tersenyum. "Kalian sendiri yang menyelamatkan diri kalian, Rian. Dengan penyesalan, kalian telah membuka pintu untuk perubahan." Di akhir cerita, Jessica hidup bahagia bersama anaknya. Ia tidak kembali ke Rian. Ia memaafkan, tetapi tidak melupakan. Ia memutuskan untuk memulai kehidupan baru, yang penuh dengan cinta, tanpa harus bergantung pada harta. Rian, Bu Rosa, dan Rina, yang kini telah menjadi orang yang lebih baik, memulai hidup baru mereka dengan hati yang penuh rasa syukur. Mereka tidak lagi serakah. Mereka tidak lagi sombong. Mereka tahu bahwa kekayaan sejati bukanlah uang, melainkan keluarga yang utuh dan hati yang tulus. Pesan moral dari cerita ini sangat jelas. Karma itu nyata. Pengkhianatan tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Dan penyesalan yang tulus akan selalu menjadi awal dari sebuah perubahan. Jessica tidak membalas dendam dengan kekerasan. Ia membalas dendam dengan cara yang elegan, membuat mereka merasakan penderitaan yang ia rasakan. Dan dengan itu, ia tidak hanya menghukum mereka, tetapi juga mengubah mereka menjadi orang yang lebih baik. Di akhir cerita, Shania, sang pelakor, terlihat di sebuah pesta. Ia masih berpenampilan mewah, tetapi wajahnya terlihat hampa. Ia terus-menerus mencari pria kaya, tetapi ia tidak pernah menemukan kebahagiaan sejati. Ia terus berjalan di lingkaran setan, tidak pernah belajar dari kesalahan. Dan di lain sisi, Jessica, Rian, Bu Rosa,
dan Rina, kini menjadi sebuah keluarga yang utuh, yang penuh dengan rasa saling menghargai. Mereka tidak lagi peduli dengan harta. Yang mereka pedulikan adalah kebahagiaan dan kebersamaan. Mereka telah menemukan akhir yang memuaskan, dan sebuah pesan moral yang akan terus mereka pegang selamanya.